Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andri Kurniawan dengan NIM 24 Prodi Manajemen Perdagangan. Hari ini saya akan membahas topik tentang profil perusahaan, di mana profil perusahaan yang saya pilih adalah perusahaan Indofood. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, sejarah singkat Indofood. Indofood adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar yang ada di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim. Awalnya bernama PT Pangajaya Inti Kusuma. Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994. Indofood terkenal dengan produk Indomie yang kini menjadi salah satu mie instan paling populer di dunia. Seiring waktu, Indofood memperluas bisnisnya ke berbagai sektor industri makanan, termasuk produk susu, tepung terigu, minyak goreng, makanan ringan, dan minuman. Dengan model bisnis yang terintegrasi, Indofood mengendalikan seluruh rantai pasokan dari produksi bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Kini, Indofood tidak hanya mendominasi pasar dalam negeri, tetapi juga mengekspor produknya ke lebih dari 100 negara, menjadikannya salah satu perusahaan global asal Indonesia. Selanjutnya ada profil Indofood. Teman-teman bisa lihat di sini mulai dari nama, kode saham, kapan didirikannya, siapa pendirinya, di mana kantornya, apa situs webnya, dan produknya apa saja yang dijual. Serta teman-teman juga bisa lihat ada anakan perusahaannya di sini. Yang pertama ada nama PT Indofood Sukses Makmur Tbk, kode saham INDV. Didirikannya pada tanggal 14 Agustus 1990. Pendirinya adalah Sudono Salim. Kantor pusatnya ada di Jakarta, Indonesia. Situs webnya adalah https://www.indofood.com. Produk yang dijual oleh Indofood ini ada berbagai macam, seperti mie instan, bumbu masak, minuman, dan produk olahan lainnya. Adapun anakan perusahaan dari Indofood adalah Indofood CBP Sukses Makmur, Indofood Noodle Product, Indofood Frito-Lay Indonesia, Indofood Beverage Sukses Makmur, Indofood PT Sentosa Agroplasma, PT Indofood Agri Resorts. Apa saja sih visi dan misi dari perusahaan Indofood ini? Yang pertama, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi perusahaan. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Pemanfaatan teknologi untuk kemajuan perusahaan. Indofood terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi di berbagai aspek bisnisnya, di antaranya yang pertama, otomatisasi dan digitalisasi produksi. Menggunakan mesin otomatis, robotika, dan sensor IoT untuk meningkatkan efisiensi produksi, menerapkan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, dalam pengolahan rantai pasokan. Yang kedua, ada inovasi produk berbasis teknologi. Mengembangkan produk dengan bioteknologi untuk meningkatkan gizi dan kualitas. Memanfaatkan AI dan Big Data untuk menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen. Yang ketiga, transformasi digital dalam pemasaran penjualan. Menggunakan e-commerce dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, memanfaatkan Big Data dalam strategi pemasaran digital. Yang keempat, keberlanjutan dan teknologi ramah lingkungan. Menggunakan energi terbarukan dan teknologi daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan, menerapkan pertanian berbasis teknologi dalam agribisnisnya. Yang kelima, optimalisasi rantai pasok dan logistik. Menggunakan teknologi GPS dan IoT untuk meningkatkan efisiensi distribusi, menerapkan blockchain dalam rantai pasok untuk transparansi dan keamanan data. Produk-produk yang dijual oleh Indofood. Yang pertama,
Customer Branded Product atau kita singkat CBP. Indofood CBP memiliki beberapa produk, diantaranya mie instan seperti Indomie, Supermie, Sarimi, Intermie. Adapun mulai dari susu UHT dengan merek Indomilk, susu steril dalam botol, creamer kental manis, hingga es krim. Di luar itu, Indofood CBP juga memproduksi beberapa makanan ringan seperti Citato, Ciki, dan Jets. Adapun bisnis penyedap makanan dalam berbagai merek seperti Magic Lezat, Bumbu Racik, dan juga bisnis minuman kemasan. Yang kedua, Bogasari. Selanjutnya ada Indofood Bogasari, di mana grup ini memproduksi berbagai macam tepung terigu dalam berbagai merek seperti Kunci Biru, Cakra Kembar, hingga Segitiga Biru. Selain itu, Bogasari juga dikenal sebagai produsen pasta terbesar di Asia Tenggara karena memproduksi pasta Bogasari dengan merek La Fonte. Yang ketiga ada agribisnis. Di lini agribisnis, Indofood mengelola lebih dari 300.000 hektar perkebunan sawit dan memproduksi minyak nabati. Di luar itu, di lini agribisnis pula, Indofood memproduksi karet remah, karet lembaran, gula, juga ada pabrik kakao dan pabrik teh. Beberapa merek yang dihasilkan dari lini bisnis ini diantaranya adalah Delima, Dimoli, Palmia, Royal Palmia, hingga Amanda. Yang keempat ada distribusi. Di lini bisnis yang satu ini, Indofood tidak memproduksi produk apa-apa, melainkan berfokus hanya sebagai distributor atau penyalur produk-produk Indofood yang telah diproduksi di 3 lini bisnis yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, apa sih kontribusi Indofood untuk Indonesia? Yang pertama, di bidang ekonomi, menyediakan lapangan kerja bagi ribuan karyawan di seluruh Indonesia, mendukung UMKM dan petani lokal melalui kemitraan dan penyediaan bahan baku, meningkatkan ekspor produk makanan Indonesia ke lebih dari 100 negara. Yang kedua, di bidang sosial, menjalankan program CSR dan edukasi seperti pelatihan bagi petani dan pengusaha kecil, menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang berdampak bencana, dan mengembangkan produk bernutrisi tinggi untuk membantu peningkatan gizi masyarakat. Yang ketiga, di bidang lingkungan, menerapkan sistem daur ulang dan energi terbarukan dalam proses produksi, berpartisipasi dalam program konservasi dan penghijauan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan berbagai inovasi dan kontribusinya, Indofood tidak hanya menjadikan perusahaan makanan terbesar di Indonesia, tetapi juga berperan penting dalam membangun ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian pembahasan tentang perusahaan Indofood. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Andi Kurniawan, izin pamit undur diri. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.